Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 351-355. Siapa Chen Peng? Saya tidak kenal dia. Ada pandangan kusam di mata indah Hu Sueyao, dan kata-katanya sangat lugas. Katakan yang sebenarnya, baginya, tidak ada pria yang bisa menyukainya kecuali Ji Fei. Bagi Chen Peng, ini adalah penghinaan yang sangat besar, dan dia merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Dia dan Zhao Dongjing dikenal sebagai saudara kembar yang tak tertandingi di Universitas Kedokteran Ninghai. Chen Peng tampan dan rendah hati, Zhao Dongjing kaya dan terkenal. Tak satu pun dari mereka tahu berapa banyak gadis yang mereka minati, terutama ketika siswa baru masuk sekolah setiap tahun, yang merupakan musim panen dan ketika kuda jantan mulai bekerja tanpa henti. Selama periode ini, Chen Peng jarang bersekolah karena urusan lain. Meskipun dia bolos di awal tahun ajaran, dia tidak menyangka Hu Sueyao akan memiliki sikap dan nada seperti itu, yang membuatnya merasa sangat malu dan bahkan merasa miliknya. Wajah terbakar. Dia melirik wanita di belakangnya. Seseorang segera mengerti, dan seorang wanita cantik dan tinggi melangkah maju dan memeluk lengan Chen Peng. Hu Sueyao, Tuan Chen diakui sebagai pria paling tampan di Universitas Kedokteran Ninghai, dan pangeran tampan di hati para mahasiswi di Universitas Ninghai. Chen Peng sangat menyukai pujian wanita, dengan senyuman anggun di wajahnya. Pria paling tampan, pangeran tampan, Hu Sueyao bergumam dan bertanya. Tampaknya penasaran, lebih seperti bersemangat. Chen Peng sangat gembira. Hatinya tergerak, wanita itu cemberut. Ya, tahukah Anda sekarang, merupakan kehormatan bagi Anda bagi Tuan Chen untuk menyapa Anda. Hu Sueyao mendengus dingin. Aku tidak melihatnya, karena kamu sangat menyukainya. Pergilah bersama dan menjadi sukarelawan. Hu Sueyao sendiri bukanlah wanita yang mudah diintimidasi. Terakhir kali Zhao Dongjing membawanya pergi ke asrama, dia sudah merasakan hangatnya kebaikan manusia, jadi wajar saja dia tidak akan memberi mereka wajah apapun. Dahi, para wanita yang mengikuti semuanya bingung dan tidak bisa berkata-kata. Mereka ingin menjadi wanita Chen Peng, tapi kuncinya adalah punya kesempatan. Tidak mungkin, kata-kata Hu Sueyao merupakan tamparan di wajahnya. Hu Sueyao, kamu bukan orang baik, kamu dibawa pergi oleh Zhao Dongjing terakhir kali, dan kamu tidak tahu bagaimana kamu dipermainkan oleh mereka. Wanita itu kesal dan berteriak dengan marah. Ketika Chen Peng mendengar bahwa Zhao Dongjing telah membawa pergi Hu Sueyao, dia langsung berpikir bahwa Hu Sueyao pasti telah dipukuli terlebih dahulu oleh Zhao Dongjing. Marah di dalam hatinya, dia hampir tidak bisa menahan amarahnya dan menatap Hu Sueyao, menunggu jawabannya. Hu Sueyao berpikir bahwa ketika dia dibawa pergi terakhir kali, beberapa wanita di sini berdiri untuk memuji kaki bau Zhao Dongjing, dan sekarang mereka datang untuk memuji kaki bau Chen Peng. Kamu baru saja dipermainkan, kamu sepertinya bukan orang baik. Sial, dasar jalang, kamu berani menjadi begitu sombong. Bang, seseorang melemparkan benda di tangannya langsung ke mobil Ji Fei. Jalang, jika kamu tidak dijaga, bagaimana kamu bisa mengendarai mobil mewah seperti itu? Apakah kamu hanya menjualnya setiap hari untuk mendapatkan uang? Melihat wajah pucatmu, kurasa kamu dipermainkan oleh banyak orang tadi malam, jadi energi dan darahmu sangat rendah. Wanita di sebelah Chen Peng dengan arogan mengutuk Hu Sueyao dengan kalimat terakhir. Mata Hu Sueyao memerah karena marah, dia tidak setebal wanita-wanita ini dan tidak bisa mengutuk seperti ini. Ketika Ji Fei keluar dan melihat mobil itu dikepung, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia mendengar sirene mobil, dia mulai berjalan lebih cepat. Ketika saya tiba, saya kebetulan mendengar kata-kata ini dan kemarahan saya meningkat. Hei, kamu memegang semua kebutuhan sehari-hari di tanganmu. Apakah kamu akan pindah dan tinggal bersama orang lain? Ceka, aku benar-benar tidak menyadarinya, aku sangat bebas pilih-pilih. Ternyata aku pria yang sedikit centil. Saya kira tidak akan lama lagi saya harus pergi ke rumah sakit untuk mengantri untuk melakukan aborsi. Patah, apakah Anda punya pengalaman dalam aborsi? Bersamaan dengan suara mulutnya, raungan marah Ji Fei terdengar. Ah, engah, wanita itu berteriak seperti babi yang disembelih, lalu seteguk darah muncrat. Karena tubuh Ji Fei terlalu kuat, tabrakan tersebut menyebabkan Chen Peng bergerak 2 atau 3 langkah ke samping. Akhirnya bisa berdiri diam,
Dia menatap Ji Fei dengan marah. Wanita itu segera tertawa dengan marah dan berkata, "Kamu benar-benar diperhatikan. Kamu tidak tahan lagi dengan laki-laki liar." Jadi mereka keluar dan mulai memukuli mereka. Wow, saudara Ji Fei, ketika Hu Sueyao melihat Ji Fei, dia menangis dengan sedih. Mata Ji Fei menyipit, menatap wanita itu, dan berjalan perlahan. "Apa katamu? Katakan lagi." Seluruh tubuhnya dingin dan matanya tajam, seperti dewa kematian yang menatap mangsanya. Di masa lalu, Hu Sueyao seperti saudara kandung di mata Ji Fei. Kemarin, Hu Sueyao bergegas memblokir pisaunya terlepas dari nyawanya, dan Ji Fei bahkan menganggapnya sebagai saudara perempuannya sendiri. Hari ini, seseorang berani menindas Hu Sueyao seperti ini. Kematian pengadilan, wanita itu awalnya ingin berteriak, tetapi merasakan teror Ji Fei, dia sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut, tanpa sadar melangkah mundur dan bersandar pada Chen Peng. Wanita lain awalnya ingin berbicara, tetapi ketika mereka melihat sorot mata Ji Fei, mereka semua terdiam. Chen Peng juga merasa takut di dalam hatinya, tetapi dia mengira semua wanita ini adalah penggemarnya. Mengambil satu langkah ke depan, "Dari mana asalmu, bocah liar?" Baru saja, wanita itu menutupi separuh wajah Chen Peng. Ji Fei belum melihatnya dengan jelas, tetapi sekarang dia melihat bahwa itu adalah Chen Peng. Memikirkan tentang apa yang terjadi di tempat parkir bawah tanah tadi malam, dan memikirkan tentang Liu Daguang yang mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga Chen, kemarahan mulai melonjak lagi. Tepat ketika dia hendak melakukan serangan, tiba-tiba terdengar teriakan cemas dari luar kerumunan. "Minggir, minggir!" Suara Chen Ya terdengar. Wow, kerumunan itu menyingkir, dan Chen Ya bergegas masuk membawa sesuatu. Melihat Chen Ya, Ji Fei menahan amarahnya. Ketika para siswa di tempat kejadian melihat Chen Ya, mereka semua berhenti berbicara. Di Universitas Kedokteran Ninghai, mereka mungkin tidak takut pada kepala sekolah atau kepala sekolah, tapi tidak ada yang tidak menghormati Chen Ya. Ini adalah orang yang benar-benar peduli. Ini adalah pria yang menaklukkan semua orang dengan pesonanya. Ini adalah orang yang sangat mengagumkan. Mata Chen Ya tertuju pada wajah Chen Peng, dan Chen Peng tiba-tiba terdiam dan tidak berani berbicara. Kemarin, kakek sudah memberitahunya untuk tidak menimbulkan masalah. Jika Chen Ya memberitahunya, dia akan mendapat konsekuensi yang menghancurkan. Dia menahan amarahnya di dalam hatinya, tapi dia sudah mengingat wajah Ji Fei karena dia mengenalinya. Dia bersumpah bahwa Ji Fei tidak akan mati dengan baik. Chen Ya melihat Hu Sueyao dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Guru Chen, ketika saya naik ke atas untuk mengambil barang-barang saya, pria bernama Chen Peng ini menghentikan saya dan mencoba memaksa saya untuk mengenalnya. Jika saya tidak setuju, dia menghentikan saya dan menolak melepaskan saya. Mereka membantu aku memarahiku." Wajah Chen Ya menjadi gelap saat itu, dan dia langsung mengerti apa maksudnya. Melihat Chen Peng, apakah ada hal seperti itu? Jantung Chen Peng tiba-tiba berdetak kencang. Dia tahu bahwa Chen Ya adalah orang asing di keluarga Chen, seseorang yang bahkan kakek tidak bisa berbuat apa-apa. "Lupakan saja. Aku minta maaf." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan meminta maaf kepada Hu Sueyao, berbalik dan pergi. Bibi ini tidak mampu membelinya, bahkan saat masih di sekolah, Chen Ya bahkan melarangnya menelepon bibinya. Dahi, semua fans wanita yang ada di lokasi itu kaget. Mungkinkah Chen Peng menyukai Chen Ya? Bab 352. Apa yang kamu katakan? Mereka tidak mengetahui hubungan antara Chen Peng dan Chen Ya. Di mata mereka, pria hanya akan takut di depan wanita yang dicintainya. Banyak wanita merasa sedikit kesal di hati mereka ketika memikirkan tentang pujian yang baru saja mereka berikan kepada Chen Peng, dan mereka semua memandang Hu Sueyao. "Mendengus, kamu sedang menunggunya." Wow. Bubar dengan cepat, Chen Ya ada di sini. Mereka tidak berani melakukan kesalahan. Namun kemarahan dan kebencian terhadap Hu Sueyao tentu tidak akan langsung hilang. Chen Ya memandang Hu Sueyao, "Apa yang kamu lakukan?" Dia membawa barang-barangnya dan tampak seperti dia akan keluar untuk tinggal. Melihat Ji Fei tanpa sadar, Hu Sueyao tampaknya sangat bergantung padanya. Wajah cantik Hu Sueyao memerah. Ji Fei telah berbicara, Sueyao terluka kemarin dan membutuhkan perawatan. Dia tidak bilang dia akan pulang ke rumahnya, terluka. Wajah Chen Ya menunjukkan keterkejutan. Hu Sueyao mengangguk, meletakkan benda itu ke tangan Ji Fei, dan menyingsingkan lengan bajunya.
Meski luka di dalamnya tidak terlihat, mata Chen Ya langsung menunjukkan kekhawatiran saat melihat darah mengalir dari kain kasa. Ini serius sekali. Di mana saya harus dirawat di rumah sakit? Rumah sakit amal, Ji Fei berkata dengan santai. Kalau begitu ayo pergi. Ekspresi Chen Ya menjadi lebih cemas. Hu Sueyao, saya harus pergi ke kepala sekolah untuk meminta izin sebelum saya bisa pergi. Ayo pergi, aku akan meminta izin untukmu. Chen Ya khawatir akan menunda pengobatan dan segera berkata. Hu Sueyao mengangguk cepat, terima kasih, Guru Chen. Pergi, tunggu sampai aku punya waktu untuk bertemu denganmu. Desak Chen Ya. Oke, Hu Sueyao menjawab sambil tersenyum dan meraih tangan Ji Fei. Saudara Ji Fei, ayo pergi. Dengan bersemangat, dia membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Ji Fei memikirkan Chen Ya membayar 53 yuan untuknya. Aku akan memberimu uang sekarang. Chen Ya menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, cepat suruh Sueyao pergi. Melambaikan tangan. Namun, memikirkan kegembiraan Hu Sueyao ketika dia masuk ke dalam mobil, ada sesuatu yang sangat rumit di hatinya. Ji Fei tidak banyak berpikir atau bertanya apapun, dan langsung pergi bersama Hu Sueyao. Mereka pergi, dan di sudut gedung asrama, Chen Peng keluar dengan tatapan dingin di matanya. Ji Fei, dia mengetahuinya, memikirkan kakek mengatakan kemarin bahwa bisnis keluarga Chen akan ditangguhkan atau bahkan menyusut karena Ji Fei. Saya merasa lebih kesal. Ji Fei, kamu menungguku, aku pasti akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ji Fei mengirim Hu Sueyao kembali ke villa nomor 1 di Longxiang Yuan, dia menerima telepon dari Yao Guangbiao dan bergegas ke perusahaan keamanan Bameng. Saudara Ji, kamu bilang nama belakangnya adalah Chen dan Zhou, aku menemukan keduanya. Yao Guangbiao meletakkan 2 tumpukan kertas di depan Ji Fei, nama-nama orang penting ditandai di halaman atas. Ji Fei merasa puas dengan efisiensi dan kehati-hatian Yao Guangbiao, bagus sekali. Saudara Ji memujiku, berkatmu juga identitasku terus ditingkatkan. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Dia melakukannya berdasarkan statusnya sebagai presiden. Ji Fei membantunya mengolah ini. Ji Fei mengangguk. Apakah kamu sudah menemukan nama Chen Peng, Chen Zongguan, Chen Zongjin, Chen Qian dan Chen Xin? Saya hanya menemukan nama Chen Peng dan Chen Xin. Setelah suami Chen Qian, Xiao Zihai dan Xiao Jian mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, dia melarikan diri ke luar negeri dengan membawa uang tersebut dan menghilang. Kalau begitu, tidak peduli, tahukah kamu siapa Chen Peng? Pria ini sangat aneh. Semua informasinya menunjukkan bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan dia keluar dari lembaga kesejahteraan anak. Rumah kesejahteraan anak, Yao Guangbiao mengangguk, ya, ini adalah panti asuhan tempat Direktur Zhou bekerja. Ji Fei mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Ini menarik, jika dia benar-benar keluar dari panti asuhan, bagaimana dia bisa menjadi anggota keluarga Chen, dan bagaimana dia bisa mengendalikan Liu Daguang dan yang lainnya. Ji Fei yakin Chen Peng berasal dari keluarga Chen. Saudara Ji, saya telah memberitahu orang-orang tentang Chen Peng. Dia sekarang adalah mahasiswa pasca sarjana di Universitas Kedokteran Ninghai. Dia sangat rendah hati di sekolah, tetapi karena dia tampan, dia memiliki banyak pelamar. Oh, memikirkan apa yang terjadi pada Hu Sueyao hari ini, Ji Fei tertawa terbahak-bahak. Yao Guangbiao tertegun. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu. Yao Guangbiao merasa lega. Chen Xin, sudahkah kamu menyelidikinya? Chen Xin adalah seorang dokter di Rumah Sakit Rakyat Ninghai. Dia adalah dokter yang sangat biasa. Selain cantik, tidak ada yang istimewa dari dia. Di mana keluarganya, itu menunjukkan bahwa dia belum menikah. Sedangkan dia, itu menunjukkan bahwa dia berasal dari Ningjiang ketika dia masih kecil, dan dia tidak memiliki resume lain sejak itu. Ji Fei duduk tegak, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Chen telah melakukan segalanya dengan benar, dan identitas Chen Peng diubah menjadi yatim piatu. Dan Chen Xin, nama yang diusulkan oleh Liu Daguang, ternyata adalah orang biasa. Jika itu benar-benar keluarga Chen, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan biasa? Di mana Chen Jian? Dia adalah wakil direktur Departemen Penyakit dalam Rumah Sakit Rakyat Ninghai. Dia masih muda dan orang yang menjanjikan di Rumah Sakit Rakyat Ninghai. Dia adalah pemimpin Chen Xin. Yao Guangbiao mengangguk, bisa dibilang begitu.
Ji Fei merasa semakin menarik sekarang. Yao Guangbiao melihat Ji Fei bertanya dengan sangat serius dan mampu menyebutkan nama orang-orang ini bahkan tanpa melihat daftarnya, yang berarti Ji Fei telah melakukan penyelidikan. Diam-diam aku senang telah membaca semuanya, jadi aku bisa menjawab dengan lancar. Di mana keluarga Zhou? Yao Guangbiao menggelengkan kepalanya. Tidak ada informasi khusus yang ditemukan dalam informasi keluarga Zhou yang saya miliki. Bahkan orang-orang yang disebut orang penting yang ditandai ini terpaksa melompat keluar. Ji Fei mengetukkan jarinya ke meja, melamun, kamu periksa keberadaan Zhou Fenghua, lalu periksa Zhou dia. Saudara Ji, jangan khawatir, saya akan mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Anda baru-baru ini mengatur agar orang-orang mengawasi Chen Jian, Chen Xin dan Chen Peng. Yao Guangbiao segera mengangguk setuju, dan Ji Fei pergi setelah membuat pengaturan. Di dalam mobil, saya menelepon Phoenix dan memintanya menemukan cara untuk mendapatkan rambut orang-orang ini untuk tes DNA guna mengetahui apakah mereka ada hubungannya. Ji Fei pergi ke grup Li baru. Saat ini, di bandara kota Ninghai, sebuah pesawat dari Yangguo baru saja mendarat, dan sekelompok 10 orang keluar dari bandara. Pria yang berjalan di depan bertubuh pendek, tapi memakai kacamata hitam dan terlihat sangat bermartabat. 4 pria dan 5 wanita mengikuti di belakang, dan 10 orang itu dengan cepat masuk ke dalam mobil dan bergegas ke kota. Aso memandangi pemandangan indah di depannya dan melihat keluar, wajahnya penuh kebanggaan dan kegembiraan. Saya berpikir dalam hati, Ninghai, saya datang, Ji Fei, aku datang, ini dia uangnya. Grup Li baru, sayang, apakah ada berita tentang Tong Tong? Li Ruoxi melihat Ji Fei memasuki kantor dan langsung bertanya dengan prihatin. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan menceritakan kisah menjemput Hu Sueyao di pagi hari, tapi melewatkan masalah tentang Chen Peng. Li Ruoxi sedikit khawatir, tapi dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Alangkah baiknya jika kamu datang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ada apa? Ada Gunung Phoenix di sini, di zona pengembangan. Apa katamu? Bab 353 arti dua kalimat Ji Fei, yang haus dan hendak mengambil gelas air Li Ruoxi untuk diminum, bertanya dengan heran. Li Ruoxi terkejut, Ji Fei, kamu baik-baik saja. Ji Fei tampak sedikit bersemangat, kamu bilang ada Gunung Phoenix di zona pengembangan. Li Ruoxi mengangguk, ya, ada Gunung Phoenix di zona pengembangan, tetapi konon dibeli secara diam-diam lebih dari 20 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu siapa pembelinya. Sekarang kita sedang mengembangkan di zona pengembangan. Jika Gunung Phoenix bisa dikembangkan, jika naik, maka harga rumah di seluruh zona pengembangan akan meningkat tajam, dan itu akan berhenti. Ji Fei memikirkan 2 kalimat, tetapi tidak lagi berminat untuk mendengarkan dan menjadi tidak sabar. Li Ruoxi sedikit mengernyit dan menatap Ji Fei dengan pertanyaan di wajahnya. Sayang, datang dan pikirkan beberapa kata untukku. Ji Fei meraih tangan Li Ruoxi dan menariknya ke sofa untuk duduk. Melihat ekspresi serius Ji Fei, Li Ruoxi menahan ketidaksenangannya dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Burung Phoenix terbang ke Gunung Phoenix, dan pil merah di Taohuao, apa arti kedua kalimat ini? Ji Fei tahu dengan jelas bahwa karena pria misterius itu meminta Qiangxi untuk memberitahunya 2 kalimat ini, itu bukanlah pesan yang sederhana. Burung Phoenix terbang ke Gunung Phoenix, dan pil merah di Taohuao berwarna merah. Li Ruoxi mengulanginya dengan lembut, ya, itu 2 kalimatnya. Ji Fei sangat cemas bahkan dia mengira bahwa Gunung Phoenix ini adalah Gunung Phoenix di zona pengembangan yang disebutkan Li Ruoxi. Tapi apa arti Hong Dandan dalam Taohuao, suamiku, ketika kamu mengatakan bahwa burung Phoenix terbang ke atas Gunung Phoenix, apakah itu berarti Gunung Phoenix akan berubah menjadi burung Phoenix emas? Bisakah kita membelinya? Li Ruoxi berkata dengan semangat di matanya. Ji Fei sekarang juga tahu bahwa Li Ruoxi sedang fokus pada pekerjaan. Saya akan membantu Anda mencari cara untuk mendapatkan ini. Terima kasih, suamiku. Tahukah kamu apa arti kalimat terakhir? Mungkinkah Taohuao menjadi Villa Taohuao di Ninghai? Villa Taohuao, Ji Fei bergumam. Dandan merah, merah seperti api, merah. Tong Tong ada di Villa Taohuao. Ji Fei dan Li Ruoxi hampir berteriak serempak. Sialan, monster tua ini, dia benar-benar dewa. Ji Fei berseru dengan gembira.
Li Ruoxi tercengang. Ji Fei tidak hanya menggunakan kata-kata makian hari ini, dia juga mengatakan monster tua. Ada kejutan yang tak terlukiskan di matanya yang indah. Ji Fei tidak menjelaskan, mengangkat tangannya untuk menopang wajah Li Ruoxi, menundukkan kepala dan menciumnya dengan penuh gairah. Saat tubuh halus Li Ruoxi naik dan turun, Ji Fei melepaskannya. Sayang, tunggu kabar baik. Aku akan mencari cara untuk menyelidiki dan mencoba menyelamatkan Tong Tong. Tubuh Li Ruoxi selembut genangan air, dan dia hampir tidak bisa duduk diam. Namun, melihat kegembiraan Ji Fei dan berpikir bahwa menyelamatkan orang itu penting, dia masih tersipu dan berkata, cepat pergi. Ji Fei sudah menghindar. Saat mengemudi, saya menelepon Phoenix. Feng Huang hendak menjambak rambut beberapa orang, tetapi tertegun ketika dia menerima telepon lagi dari Ji Fei. Phoenix, biarkan Qi Yuan mengatur identifikasi rambut, pergi ke zona pengembangan untuk memeriksa Gunung Phoenix. Gunung Phoenix, kanan. Phoenix terbang ke Gunung Phoenix. Kamu ingin aku memverifikasi pernyataan ini? Phoenix bertanya dengan ragu. Benar, tapi kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Aku akan menangani masalah perkataan Hong dan di Taohuo. Aku akan menghubungimu setelah kita selesai. Oke, perhatikan keselamatanmu, kata Phoenix prihatin. Ji Fei menutup telepon dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Phoenix, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Sungguh wanita bodoh. Dia sangat tersentuh oleh perasaan Phoenix yang sebenarnya. Ji Fei pergi ke Bang Ninghai dan menjemput Sui Muhan. Karena dia cemas, dia tidak menjelaskan apapun ketika dia masuk. Dia hanya mengambil Sui Muhan dan pergi. Saat turun ke bawah, demi kecepatan, ia langsung menjemput Sui Muhan, seorang putri, dan menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang bahkan meratapi dalam hati, mungkin mereka sedang terburu-buru mencari kamar. Sampai Sui Muhan duduk di dalam mobil, dia masih merasa sangat gugup di sekujur tubuhnya, wajah cantiknya bahkan memerah, dan matanya diam-diam menatap Ji Fei dari waktu ke waktu. Mungkinkah dia memikirkan hal itu karena mendengar tentang kehamilannya hari ini? Saya bukan wanita seperti itu. Namun, memikirkan pesona Ji Fei, sepertinya ada harapan di hatinya. Ji Fei tidak tahu apa yang dipikirkan Sui Muhan, dan dia memikirkan tentang villa Taohuo saat mengemudi. Itu adalah kawasan villa yang dibangun di atas sebuah bukit di Ninghai. Bukit itu penuh dengan pohon persik. Saat bunga persik bermekaran setiap tahun, tempat itu berwarna lautan merah muda, sehingga dinamakan Taohuo. Hanya ada 12 villa di seluruh gunung, dan semuanya diberi nama sesuai dengan 12 lambang zodiak. Oleh karena itu, ketika terdaftar di pasaran, ada sensasi, semua orang ingin membeli villa dengan lambang zodiak yang sama dengan miliknya milik sendiri, dan ada terburu-buru untuk membelinya. Saat ini, jika ada yang menjual ke-12 villa tersebut, kemungkinan besar akan dilelang dengan harga tinggi. Tetapi masih akan ada kesibukan lagi. Sui Muhan merasa sedikit panik saat melihat Ji Fei mengemudi terus-menerus dan menuju ke luar kota. Tuan Ji, aku sedang tidak mood sekarang, kenapa kamu tidak menelepon istrimu? Melihat ekspresi Ji Fei yang berubah, Sui Muhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meski dalam hatinya ia tidak membenci Ji Fei, ia bahkan mendambakan ayah Tong Tong menjadi pria seperti Ji Fei. Tapi dia tidak bisa menerima pemikiran tentang hal semacam itu dan Li Ruoxi. Ji Fei tertegun, beralih dari pemikiran ke kenyataan, dan memandang Sui Muhan. Dokter Sui, apa yang Anda katakan? Wajah Sui Muhan memerah karena menangis. Tuan Ji, istrimu adalah wanita yang sangat baik, kamu tidak boleh mengkhianatinya. Ji Fei langsung mengerti dan menundukkan kepalanya ke arah kemudi, hampir muntah darah. Apakah semua wanita mempunyai otak seperti ini? Dia sebenarnya memikirkan hal itu. Berpura-pura batuk 2 kali. Dokter Sui, Anda salah paham. Wajah Sui Muhan sangat merah, dan dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal bodoh seperti itu? Namun, pada saat itu, dia sangat bingung, karena Ji Fei hanya membuatnya bingung. Dong Sui, saya curiga Tong Tong ditangkap dan dibawa ke Taohuo. Saya membawa Anda ke sini untuk membantu Anda menemukannya. Sui Muhan sangat malu hingga dia hampir menangis. Berpikir bahwa apa yang dia pikirkan dan apa yang dipikirkan Ji Fei adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Kesunyian, malu, gundah,
Ji Fei menyadarinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, ingin memberinya waktu jeda. Sekarang, di Villa Qianlong di Taohuao, Tong Tong sedang koma. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat sekelilingnya sangat aneh. Ibu, tiba-tiba berteriak, teriak lagi, dan aku akan membunuhmu. Bab 354 Aku akan memberitahumu saat kamu mati. Tong Tong sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut dan melihat sekeliling. Orang tua yang masuk ternyata adalah Bibi Zhang, petugas kebersihan rumah sakit Boai. Ketika dia dan ibunya dirawat di rumah sakit, petugas kebersihan Bibi Zhang bahkan membujuknya untuk bermain. Saya tidak menyangka hari ini saya akan bunuh diri jika saya membuka mulut. Saat aku melihat tubuhku kembali terjepit tali, aku langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tanggapannya cepat, Nenek Zhang, apakah saya membuat ibu saya marah dan dia ingin menghukum saya? Anda menyelamatkan saya. Aku tahu Nenek Zhang adalah yang terbaik bagiku, terima kasih Nenek Zhang. Nenek Zhang, bisakah aku membantumu membersihkannya? Wajah Nenek Zhang yang gelap dan tampak tua, amarahnya sedikit menghilang, dan ada sedikit senyuman. Gadis kecil, reaksimu cukup cepat. Nenek Zhang, apa maksudmu? Kamu jelas tahu kamu tertangkap, tapi kamu tetap bersikap tenang. Mata Tong Tong tersenyum, Nenek Zhang selalu suka menggoda Tong Tong. Tong Tong tidak percaya. Gadis kecil, kamu pandai berbicara. Demi kemampuanmu berbicara, aku akan membiarkanmu tinggal dengan nyaman. Setelah mengatakan itu, aku mengambil Tong Tong dengan satu tangan dan melemparkannya langsung ke tanah. Tong Tong, tadi dia di tempat tidur, tapi sekarang dia di lantai. Benar-benar tidak bisa berkata-kata, benar-benar tertekan. Tiba-tiba, gambaran ayah baptisnya Ji Fei dan ibunya datang untuk menyelamatkannya muncul di benaknya. Dia bahagia di hatinya, tapi wajahnya penuh ketakutan. Bibi Zhang melihat Tong Tong berhenti bicara, jadi dia mengabaikannya. Ji Fei dan Sui Muhan datang ke Villa Taohuao. Karena Taohuao adalah sebuah gunung, maka villa tersebut dibangun di atas gunung dengan halaman tertutup. Tapi pegunungan terbuka di sekelilingnya. Keduanya memarkir mobil, dan Sui Muhan keluar dari mobil, merasa sedikit bodoh. Saya datang ke sini dengan memakai sepatu hak tinggi, bukankah melelahkan mendaki gunung? Namun, karena mengira putri saya mungkin berada di gunung, saya harus segera melepas sepatu. Demi putriku, tidak masalah jika kakiku terluka atau nyawaku diambil. Tidak, kamu hanya perlu merasakan nafas Tong Tong dengan hatimu, aku akan menangani sisanya. Sui Muhan telah pulih dari rasa malunya dan mengangguk, oke. Pergi saja menuju gunung. Ji Fei berjalan cepat ke sampingnya dan dengan lembut meletakkan tangannya di pinggangnya. Tubuh Sui Muhan langsung menegang. Jangan berpikir sembarangan, konsentrasi saja saat berjalan dan rasakan nafas yang bersinar. Ji Fei tampak serius dan mengingatkan dengan suara rendah. Sui Muhan sangat malu hingga dia hampir merangkak ke tanah. Ji Fei membantunya, tetapi pikirannya penuh dengan hal-hal yang berantakan. Dia segera menarik kembali pikirannya. Meskipun kehangatan tangan besar Ji Fei membuatnya merasakan perasaan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya, dia tidak merasa lelah saat berjalan. Keduanya dengan cepat berjalan menuju Zishu Villa. Sui Muhan sengaja memperlambat lalu mempercepat. Ji Fei mengerti bahwa dia tidak ada di sini. Keduanya berjalan menuju Chou Niu Villa. Sui Muhan melambat lagi, dan akhirnya mempercepat. Keduanya berjalan bersama seperti ini, karena Ji Fei masih muda dan tampan, dan Sui Muhan menawan, dewasa, dan penuh pesona, ketika mereka berdua sedang berjalan di jalan. Ketika orang lain melihat mereka, mereka mengira mereka adalah pecinta mendaki gunung, tetapi tidak ada seorang pun memikirkan banyak tentang mereka. Keduanya berjalan ke Qianlong Villa tanpa menyadarinya. Tong Tong merasakan napas ibunya di dalam dan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat Bibi Zhang menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Tong Tong langsung ketakutan dan segera menutup matanya. Gadis kecil, aku tahu kamu mempunyai kemampuan untuk memprediksi sesuatu. Apakah kamu memprediksi sesuatu? Suara dingin Bibi Zhang terdengar kejam. Tong Tong sangat ketakutan sehingga dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Apakah kamu tidak ingin mengatakan ya? Bibi Zhang meraih tangan Tong Tong. Tong Tong sangat ketakutan hingga dia mulai menangis. Meskipun Sui Muhan di luar villa tidak mendengar teriakan Tong Tong, jantungnya menegang dan tubuhnya jelas kaku. Ji Fei melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah Qianlong Villa.
Tenang, dia berkata dengan lembut, dan terus berjalan ke depan bersama Sui Muhan. Ketika dia sampai di sudut, Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan mulai mengoperasikan. Di dalam rumah, tangan Bibi Zhang melingkari leher Tong Tong. Wajah cantik Tong Tong menjadi pucat, seolah dia bisa mati kapan saja. Didi, saat ini, ponsel Bibi Zhang tiba-tiba berdering. Dia segera melepaskan teleponnya dan pergi untuk menjawab panggilan itu. Tong Tong menghela nafas panjang dan menitikkan air mata. Apakah anak itu sudah bangun? Suara memerintah seorang wanita terdengar dari ujung telepon yang lain. Bangun, aku baru saja melihat sesuatu yang aneh di ekspresinya, seolah-olah dia mendapat firasat akan sesuatu, dan dia mengajukan pertanyaan, kamu menelepon. Apa yang kamu perkirakan? Suara pihak lain terdengar agak bingung. Pergilah dan tanyakan padaku sekarang, gadis kecil ini sangat jahat. Bagus, Bibi Zhang menutup telepon dan kembali ke kamar. Saat ini, Ji Fei telah mengganggu pengawasan video villa dan sedang berjalan menuju villa. Sui Muhan langsung dipeluk oleh Ji Fei. Sui Muhan tahu bahwa ini demi kenyamanan menyelamatkan orang, jadi dia tidak merasa malu lagi. Sebaliknya, dia memeluk pinggang Ji Fei dengan sangat kooperatif, membuat Ji Fei lebih nyaman untuk memeluknya. Meskipun Ji Fei bisa merasakan panas dan bahkan keanehan di tubuh Sui Muhan, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Di satu sisi, dia hanya ingin menyelamatkan orang, dan di sisi lain, dia hanya mengajak istrinya Li Ruoxi hatinya. Di dalam rumah, Bibi Zhang kembali mencengkeram leher Tong Tong dengan tangan kanannya. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Batuk, Tong Tong hanya terbatuk-batuk dan kesulitan bernapas lagi. Dia masih menggelengkan kepalanya dengan putus asa, menandakan bahwa dia tidak tahu. Gadis kecil itu memiliki mulut yang sangat keras, sepertinya dia ingin mati. Kekuatan Bibi Zhang meningkat lagi. Didi, telepon berdering lagi. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilannya, dia baru saja melepaskan leher Tong Tong dan berjalan ke balkon untuk menjawab panggilan tersebut. Orang-orang yang menyelamatkan Tong Tong sudah pergi. Suara cemas datang dari pihak lain. Apa? Seru Bibi Zhang. Kamera pengintai di villa telah dihancurkan. Bunuh mereka dan segera pergi. Ya, setelah Bibi Zhang selesai berbicara, dia menutup telepon dan berlari menuju kamar Tong Tong. Gadis kecil, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Ledakan, saat Bibi Zhang berlari kencang, pintu villa ditendang oleh Ji Fei, dan pecahannya terbang ke arah Bibi Zhang. Bibi Zhang sangat ketakutan hingga dia gemetar dan segera bersembunyi. Detik berikutnya, Ji Fei memegang Sui Muhan dan berdiri di seberangnya. Bibi Zhang, apakah itu kamu? Seru Sui Muhan. Jalang, kamu benar-benar datang ke sini. Bibi Zhang mengumpat dengan marah dan menendang Ji Fei. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia sepertinya ingin menendang Ji Fei sampai mati. Cari Tong Tong, Ji Fei mengabaikan serangan itu dan dengan tenang menurunkan Sui Muhan. Bang, tinju Ji Fei terayun secara acak dan bertabrakan dengan kaki Bibi Zhang. Ji Fei sebenarnya ditendang dan mundur selangkah. Bibi Zhang mundur 3 langkah, tetapi kakinya terus gemetar, jelas merasa mati rasa. Siapa yang mengaturnya untukmu? Mengapa kamu menculik Tong Tong? Aku akan memberitahumu jika kamu mati. Bab 355 ini adalah rumah Zhou Fenghua. Suara mendesing, Bibi Zhang tidak berbicara omong kosong. Tangannya berubah menjadi cakar, tangan kirinya meraih lengan kiri Ji Fei, dan tangan kanannya meraih lengan kanan Ji Fei. Seluruh tubuhnya terbuka, seolah ingin meraih Ji Fei dan merobeknya terpisah. Ji Fei mencibir dan bergerak ke arah tangan kiri Bibi Zhang. Bibi Zhang diam-diam tertawa. Ji Fei tertipu, tujuannya adalah. Dengan sapuan tangan kanannya, dia meraih tenggorokan Ji Fei. Aura pembunuh dipenuhi dengan suara angin, seolah ingin langsung mencubit tenggorokan Ji Fei. Hanya bang, kaki Ji Fei tiba-tiba terangkat. Ledakan, Bibi Zhang, yang dengan cepat menyerang ke depan, tidak menyangka kaki Ji Fei akan secepat itu. Tubuhnya hampir seperti cangkang yang terlepas, dan dia akhirnya menabrak kereta berkecepatan tinggi. Namun, kecepatan dan kekuatannya jauh berbeda dibandingkan dengan Ji Fei. Klik, terdengar suara patah tulang yang tajam, dan tubuh Bibi Zhang jatuh langsung ke dinding seberang, lalu dia jatuh bebas dari atas. Batuk, batuk-batuk, engah, darah muncrat, dan orang itu tiba-tiba merasa seperti bola kempes. Banyak tulang rusuk yang patah karena tendangan Ji Fei. Ji Fei menghampiri Bibi Zhang.
Dia sama sekali tidak asing dengan petugas kebersihan ini, karena dia sudah sering melihatnya. Di masa lalu, dia tampak pendiam, tidak pandai berbicara, dan terkikik pada semua orang sebenarnya merahasiakannya. Mengapa menculik Tong Tong? Matanya dingin dan mematikan. Mendengus, Bibi Zhang mendengus dingin, menoleh ke samping, dan mengabaikan Ji Fei. Berani dan tidak takut mati, kamu pikir ini berarti kamu bisa berhenti bicara? Ji Fei mendengus dingin. Ji Fei, jika kamu memiliki kemampuan, segera bunuh aku. Bibi Zhang tahu bahwa dia tidak berguna dan hanya ingin mati. Saya pikir seni bela diri Anda pasti telah dipraktikkan selama beberapa dekade, dan diajarkan oleh para ahli terkenal. Itu tidak sederhana. Ji Fei terus berkata sambil tersenyum. Kilatan keterkejutan melintas di wajah Bibi Zhang. Tapi dia dengan cepat menahannya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bunuh saja dia jika kamu mau. Patah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya. Apakah menurutmu semuanya akan berakhir jika kamu mati? Engah, tubuhnya bergetar hebat, dan seteguk darah muncrat dari mulut Bibi Zhang lagi. Namun, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak akan mengatakannya, bunuh saja aku. Tidak mudah untuk mati, Bang. Sebuah pukulan mengenai mulut Bibi Zhang, darah langsung berceceran dan semua giginya tanggal. Ji Fei menghalangi jalannya untuk bunuh diri. Batuk, batuk, batuk. Engah, darah dan gigi berceceran di lantai. Ji Fei berdiri, villa Qianlong ini sepertinya sangat rahasia. Saya ingin melihat villa siapa itu. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Merpati mengambil alih sarang burung murai. Anda, Ji Fei segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yao Guangbiao, bawa seseorang ke villa Qianlong di Taohuao. Patah, tutup saja teleponnya. Ji Fei, kamu mencari kematian. Jika kamu berani menyentuh apapun di Taohuao, kamu tidak akan selamat malam ini. Bibi Zhang berteriak dengan marah. Benarkah? Aku ingin melihat siapa yang bisa datang dan membunuhku. Siapa yang berani datang dan membunuhku? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung mengangkat Bibi Zhang dari tanah dan mulai menembakkan serangkaian bang 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 bang. Tubuh Bibi Zhang langsung berhenti muntah darah. Tunggu, akan kulihat betapa sombongnya kamu sebentar lagi. Berjalan menuju ruang belakang, Sui Muhan kebetulan keluar sambil memegang Tong Tong. Ayah baptis, Tong Tong menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Ji Fei memeluk Tong Tong dan tampak tertekan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ji Fei tersenyum dan menghibur. Ayah baptis, Tong Tong ingin tinggal bersamamu di masa depan. Tapi aku khawatir akan diculik lagi, kata Tong Tong sambil memeluk leher Ji Fei. Sui Muhan, apakah ini benar-benar akan tinggal di rumah orang lain? Ji Fei punya istri, Ji Fei juga sedikit bingung. Memikirkan tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Phoenix dan yang lainnya benar, mereka memang kurang inisiatif, jadi mereka memberi kesempatan pada musuh. Jangan khawatir Tong Tong, kamu tidak akan berada dalam bahaya lagi. Dia menyentuh kepala Tong Tong dengan tangannya, lalu berbalik dan berjalan mengitari ruangan. Pemilik rumah ini menyukai seni bela diri, dan ada pedang terkenal yang tergantung di dinding. Gaya penulisannya bagus, ruang belajarnya penuh dengan kaligrafi dan lukisan. Penuh bakat dan pengetahuan, tidak ada satupun barang antik di villa ini yang palsu. Orang yang bisa mencapai level ini sebenarnya bukanlah orang biasa. Sui Muhan dan Tong Tong keluar dari ruang belakang dan melihat Bibi Zhang lumpuh, dengan darah di seluruh tubuh dan wajahnya. Jika mereka berdua pergi ke sana, mereka pasti tidak akan sanggup menontonnya, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak merasakan apapun sekarang. Terutama Tong Tong, dia marah karena mengira Bibi Zhang akan mencekiknya sampai mati. Dia berjalan mendekat dan membenturkan kaki kecilnya ke arah Bibi Zhang. Apakah kamu akan mencekikku sampai mati? Sebaliknya, kamu malah memanggil temanmu untuk membantumu. Bukankah dia meneleponmu beberapa kali? Bibi Zhang terbatuk 2 kali dan muncrat darah. Ji Fei mendengar ini dan buru-buru datang dan mengeluarkan ponsel Bibi Zhang. Ada kunci di sana. Apa kata sandinya? Bibi Zhang mendengus dingin. Aku tidak akan memberitahumu. Bunuh aku jika kamu bisa. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering. Ji Fei melihat ide penelepon menunjukkan tidak diketahui, dan meletakkan tangannya di tubuh Bibi Zhang, dan Bibi Zhang tidak dapat berbicara. Dia memutar nomor dan menjawab, dan suara dingin seorang wanita terdengar dari panggilan tersebut. Apakah anak itu sudah ditangani?
Ji Fei dengan cepat menangkap suara Dekan Zhou dari suara itu. Meskipun lebih dingin dan mematikan daripada suara Dekan Zhou yang biasanya, dia bisa tahu apakah dia membedakannya dengan cermat. Orang-orangmu sudah mati, Ji Fei berkata dengan lembut. Patah, pihak lain langsung menutup telepon. Mulut Ji Fei menjadi dingin, sepertinya sudah waktunya dia memulai serangan balik. Kakak Ji, Yao Guangbiao telah tiba bersama orang-orang. Kemasi semuanya di sini untukku. Ambil semua yang kamu bisa, lalu gali seluruh rumah untukku untuk melihat apakah ada kejutan. Ya, setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, dia segera memimpin orang-orang untuk mengambil tindakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, segala sesuatu di rumah telah penuh, dan orang-orang dipanggil untuk memindahkan barang-barang lainnya. Kakak Ji, lihat di sini, tiba-tiba Yao Guangbiao berteriak. Ji Fei berjalan cepat dan melihat Yao Guangbiao mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, yang dikunci dengan kunci tetapi telah dibuka. Ada surat di dalamnya. Di atas surat itu ada foto sebuah keluarga beranggotakan 3 orang yang sedang merayakan ulang tahun mereka. Tapi sebuah salib merah besar telah dibuat. Keluarga beranggotakan 3 orang itu adalah ulang tahun terakhir yang dirayakan orang tuaku untukku. Jika dia tidak melihat foto ini di ponsel Liu Daguang kemarin, ekspresinya akan berubah drastis, tapi sekarang dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya mengeluarkan sebuah surat dan langsung tertarik dengan tulisan tangan di atasnya. Itu adalah tulisan tangan ayah saya. Ji Fei membuka surat itu, dan hanya ada 2 kalimat di dalamnya. Meng Chen adalah cinta dalam hidupku. Kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Hati Ji Fei dipenuhi suka dan duka. Kasih seorang ayah kepada ibunya sungguh abadi. Ayah seperti itu adalah panutannya. Dan dia merasa sangat bahagia di hatinya. Saya memeriksa kembali surat-surat di dalamnya, dan semuanya adalah surat penolakan. Apakah ini rumah Zhou Fenghua? Bersambung.